dari beberapa sumber, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi artinya adalah mendahulukan untuk menghindari keburukan itu lebih baik daripada kita mengejar atau mencari kebaikan. Jadi menghindari keburukan itu lebih utama dari mengejar atau mencari kebaikan. Jadi dalam hal ini sholat Jumat ataupun sholat berjamaah pada dasarnya merupakan kebaikan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kondisi yang saat ini di mana COVID-19 atau COVID-19 mulai merebak secara masif di Indonesia, menghindari keburukan dari virus tersebut dengan menghindari berkerumun di masjid dalam jumlah besar itu lebih diutamakan. Karena efek negatif dari COVID-19 ini dikhawatirkan menyebar ke anak istri kita yang ada di rumah. Jadi sholat Jumat bisa kita ganti dengan sholat zuhur berjamaah, atau sholat berjamaah di masjid bisa kita ganti dengan sholat berjamaah di rumah, atau tetap dilaksanakan di masjid tapi dengan social distancing, atau sholat dengan saf berjarak. Jadi intinya adalah kita harus senantiasa meluruskan niat kita, yaitu untuk menghindari keburukan atau penyebaran virus corona atau COVID-19 ini ke orang lain. Sehingga dengan niat yang lurus itu kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan sampai karena keegoisan kita bahwa kita menganggap bahwa dengan sholat dengan jumlah yang besar, berjamaah dengan dengan jumlah yang besar itu kita laksanakan dengan egois. Jangan sampai keegoisan kita itu malah menciptakan keburukan ke diri kita sendiri ataupun orang lain, dan khususnya keluarga kita. Adapun dasar hadis lain terkait anjuran untuk berdiam diri di tengah wabah COVID-19 adalah ini yang saya dapat dari hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sard, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi intinya, apabila di suatu wilayah itu sedang dihinggapi suatu wabah, kita jangan memasukinya. Dan juga apabila kita berada di suatu tempat yang di mana wabah itu berkembang pesat, kita jangan keluar dari tempat itu. Jadi ini jelas tujuannya adalah supaya wabah penyakit itu, atau saat ini mungkin virus COVID-19 tidak menyebar ke orang lain. Ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah kita untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi tujuannya adalah supaya sumber wabah itu tidak menyebar ke tempat yang lain. Sebagai informasi, ini juga diimplementasikan di tempat studi saya yang dulu, yaitu di Taiwan. Sebagai informasi, kurang lebih sudah sekitar 5 minggu ini Masjid Besar Taipei tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah untuk menekan persebaran virus COVID-19 yang besar di Taiwan. Dan alhamdulillah karena penerapannya dilaksanakan dengan disiplin dan bertanggung jawab oleh warga Taiwan, alhamdulillah COVID-19 di Taiwan bisa diminimalkan. Semoga di tempat kita pun juga, di negara kita, di Indonesia, COVID-19 bisa bersama-sama kita tekan persebarannya. Dan hadis lain yang menjadi dasar bagi kita untuk anjuran berdiam diri adalah la dororo wala dziror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Duraqutni dan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengimplementasikan anjuran berdiam diri ini akan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, apabila kita hasil tes kita menunjukkan bahwa kita positif menderita corona, atau kalau tidak kita berdekatan atau pernah berhubungan dengan pasien COVID-19, apabila hal ini terjadi, maka wajib bagi kita untuk mengkarantina diri kita sendiri, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, sampai virus itu benar-benar dipastikan tidak ada di diri kita. Jadi kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan seperti contoh sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid yang memungkinkan virus yang ada di diri kita menyebar ke orang lain. Karena tadi jelas hadisnya adalah kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga kita tidak boleh membahayakan orang lain. Sedangkan yang kedua, jika kita tinggal di zona merah. Zona merah itu sebagai contoh, kalau di tempat kita adalah kayak di Depok, Jakarta, itu meski tidak sampai di tingkat yakin, tetapi kita tahu bahwa potensi penyebaran virus COVID-19 ini sangat besar. Maka bukan hanya tidak diwajibkan, tetapi kita tidak boleh sholat Jumat atau sholat berjamaah dalam jumlah yang besar. Dasarnya adalah surat Al-Quran An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan sedangkan yang terakhir, apabila kita berada di zona kuning, tinggal di zona kuning, karena penularan corona dalam batas potensial dan antisipatif, sehingga corona tidak menjadi larangan dan hanya menjadi uzur syar'i sholat berjamaah dan sholat Jumat yang menyebabkan seseorang boleh tidak melakukan sholat Jumat. Jadi di sini boleh tidak melakukan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Sebagai informasi, uzur syar'i sendiri adalah segala halangan yang sesuai dengan kaidah syariat Islam yang menyebabkan seseorang untuk tidak melakukan kewajiban atau boleh mengganti kewajiban itu dengan kewajiban yang lain. Sebagai contoh tadi, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana hukumnya jika kita tidak melaksanakan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut atau mungkin lebih di tengah perkembangan COVID-19 saat ini. Jadi pada dasarnya orang tidak melakukan sholat Jumat itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tidak sholat Jumat karena memang ingkar dari kewajiban sholat Jumat itu. Maka ini jelas hukumnya dalam agama Islam adalah kafir karena memang ingkar, tidak mau melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan yang kedua adalah karena malas. Jadi tidak melaksanakan sholat Jumat karena malas, dan ini hukumnya adalah berdosa. Dan apabila sampai karena kemalasannya itu 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Jadi sudah jelas kita tidak boleh meninggalkan sholat Jumat kalau dengan alasan malas. Adapun yang terakhir, apabila tidak sholat Jumat karena ada alasan uzur syar'i, maka tidak berdosa meskipun tidak melakukan sholat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut. Pertanyaannya, siapa orang yang berhak mendapatkan uzur syar'i ini? Jadi orang yang berhak mendapatkan uzur syar'i ini adalah yang pertama adalah orang yang pasti orang yang sakit. Jadi dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut. Sedangkan kedua adalah orang yang berada di tempat yang ada kekhawatiran terjadinya sakit ketika berkumpul karena wabah. Jadi ini sama seperti di tempat kita di mana potensi persebaran virus COVID-19 ini sangat besar.
Jadi kita diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut. Mungkin dari saya tidak terlalu panjang lebar, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terakhir, sebelum saya mengakhiri kajian ini, izinkan saya sampaikan kutipan dari surat Al-Baqarah 195. Karena ini saya anggap kutipan ini baik untuk kita implementasikan di masa-masa seperti saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di surat ini, di ayat ini, Islam mengajarkan kita untuk menghindari kebinasaan diri sendiri akibat wabah COVID-19 melalui anjuran berdiam diri dan social distancing. Tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan berinfak. Jadi di tengah saudara-saudara kita yang terdampak akibat pembatasan sosial berskala besar, khususnya di bidang ekonomi, Islam mengingatkan kita semua untuk senantiasa berbuat baik dan berinfak bagi saudara-saudara kita yang kesusahan. Jadi jangan sampai dengan kita melaksanakan berdiam diri, social distancing, kita melupakan saudara-saudara kita yang kesusahan. Jadi Islam mengajarkan untuk kita melakukan upaya pencegahan, tapi kita juga jangan melupakan saudara-saudara kita yang kesusahan. Sehingga cobaan wabah COVID-19 ini kita harapkan bersama-sama bisa kita lewati. Terakhir, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera mengangkat COVID-19 dari negara kita tercinta ini. Karena pada dasarnya virus COVID-19 ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sudah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian paparan singkat dari saya. Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya banyak kekurangan, karena kekurangan adalah dari saya, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya teruskan ke Bapak Ibnu. Monggo, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di tengah kondisi yang seperti sekarang ini kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi dan bagaimana cara Islam memandang kondisi yang ada sekarang. Sesungguhnya di dalam Islam itu sudah lengkap, semuanya sudah ada, tinggal ibarat hidangan di atas meja itu tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita tuh hari ini tuh apa. Sesuai dengan kondisi kita itu sekarang ini kondisi apa, contoh-contohnya sudah ada. Hadis-hadisnya sudah ada, Quran-Qurannya sudah ada, ayat-ayatnya seperti yang disampaikan oleh Pak Bustani tadi, bahwa semuanya itu sudah termaktub di dalam Quran dan hadis. Tinggal kita mengikutinya saja. Ya, jadi sekali lagi yang teman-teman yang baru bergabung, alhamdulillah sudah cukup banyak, baik itu di Facebook maupun di Zoom. Ya, mohon maaf kalau mungkin masih ada ya 1-2 yang kendala yang belum kita, yang masih terjadi, kami mohon maaf sebelumnya. Ya, dan sekali lagi ya, menjelang puasa, kajian akhir ini adalah kajian terakhir kita sebelum puasa. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Kemudian tarawih kita insya Allah nanti kita akan setting lagi seperti apa. Tetapi alhamdulillah kita hari ini sudah ada Pak Bustani. Nah, ini insya Allah akan lebih menyemarakkan baik itu tarawih kita maupun kajian-kajian bulanan kita. Insya Allah nanti
Pak Bustani kita akan lebih banyak berbicara mengenai masalah kegiatan-kegiatan di sini, kegiatan-kegiatan Muslim khususnya nanti dengan Bu Isti ya. Kebetulan Bu Isti mau pindah ke Rusia ya Bu Isti. Enggak. jadi ini memang kita butuh motor-motor baru di sini dan alhamdulillah ya beliau juga sangat antusias mengikuti acara-acara seperti ini dan berikutnya kedepannya nanti kita akan lebih menggairahkan kegiatan-kegiatan kita yang mungkin selama ini juga pernah tertunda di sini ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak salah ini juga tidak ada yang masuk sehingga ya kita bisa tutup. Ini udah jam berapa Bu Isti ya? 4:30. Nah, 4:30 sudah setengah jam. Intinya adalah bahwa kita semua mari ikutin apa yang sudah disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang disebutkan oleh Pak Bustani tadi adalah mengenai masalah tinggal di rumah ya, karena itu juga sudah pernah terjadi di zaman Amr bin As ya kalau nggak salah ya. Amr bin As bahwa wabah itu seperti api gitu ya. Bisa saling sambar menyambar, maka harus dijauhkan. Yang kedua juga itu ada sehingga kita harus ikuti. Yang kedua selain social distancing tadi adalah mengenai bagaimana kita tetap harus jangan keluar kota dulu ya. Karena Umar bin Khattab pun tidak akan memasuki kota Syam dan orang Syam pun juga tidak diperbolehkan untuk keluar. Sehingga di situ juga sudah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, maka ikutin juga karena peraturan pemerintah itu kedua hal itu match dengan apa yang pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah dan bagaimana sahabat menyikapinya, kita bisa contoh di situ. Bagaimana Amr bin As, Mu'adz bin Jabal maupun Umar bin Khattab melakukan hal yang sama dengan yang terjadi pada saat itu. Rasulullah, sedikit menambahkan saja, Rasulullah juga pernah kedatangan malaikat Jibril. Ya, pada suatu hari Jibril datang kepadaku. Dan Jibril membawa 2 penyakit. Yang pertama demam, yang kedua taun atau wabah, virus. Jadi Jibril membawa demam dan virus nih. Lalu aku ambil demam. Jadi untuk Mekah Madinah itu diambil demam. Dan aku buang virus itu ke Syam. Dan memang terjadi pada saat zaman Umar bin Khattab terjadi wabah besar di sana. Ya. Dan Masya Allah, insya Allah yang namanya Madinah dan Mekah dalam hadis bahwa tidak akan terkena endemi yang sangat serius ya, insya Allah. Makanya mungkin kalau seandainya hadis ini bisa diimplementasikan ya insya Allah haji tahun ini bisa berjalan gitu. Ya, karena Madinah merupakan satu kota yang insya Allah tidak akan ada endemi ya. Otomatis kalau mengatakan Madinah, beberapa jumhur ulama mengatakan itu Mekah juga gitu ya. Apalagi Mekah maksudnya gitu kan, karena Mekah itu tingkat kesuciannya tentu lebih tinggi daripada Madinah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Isti, terima kasih Pak Bustani, Masya Allah. Insya Allah nanti dari haji, wah tambah selain menjadi menjadi pengisi tetap, baik, alhamdulillah, terima kasih sekali. Dulu di sini ada Pak Bustani, ada Pak Emir, ada Pak Pak Kosa termasuk, kemudian tapi kebetulan beliau berdua sudah pindah dari kompleks ini gitu ya. Saya terus terang agak bingung ya, tinggal ada Bu Isti ini sekarang, Masya Allah. Ada juga Pak Asfir ya, Pak Asfir juga kebetulan tadi nyimak di sini juga di Zoom. Abah juga, alhamdulillah juga beliau malah punya pesantren. Punya pesantren di Kediri. Ya. Dekat lah ya Kediri sama Malang ya mungkin ya. Di Pak Bustani ini Arema nih, arek Malang gitu ya. Jadi selain nanti hubungan ke listrik, hubungan ke bakwan juga nanti ke beliau gitu. Bakwan Malang. Sepak bola juga ke beliau. Wah, luar biasa ini beliau ini, lengkap pokoknya di sana. Jadi saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di tarawih besok ataupun kajian-kajian di bulan depan ya, kajian-kajian di bulan puasa. Walaupun mungkin belum bisa bergabung lagi, tetapi kita dengan sistem online seperti ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz Bustani. Terima kasih Bu Isti yang juga sudah hadir di sini di belakang, Masya Allah.
Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Makasih Bu Isti. Sama-sama Bu. Masya Allah. Jadi kayak Isti jadi. Iya nih. Kenapa kita baru kenal sekarang? Iya. Banyak anak muda, Pak. Kalau Facebook masih kurang. Nanti kalau Facebook itu nanti paling. Oh, di Banjarmasin satu jam lebih cepat dari Jakarta. Oh iya. Oh iya. Nah ini si Andre komen di Facebook. Oh iya. Berarti di sana jam mana? Apa namanya? Oh, lebih ini. 1 jam lebih cepat. Jadi deket maghrib gitu ya. Iya. Iya. Mbak ini langsung di